Ayat yang sementara kita pelajari dari Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, ayat ini jelas memberitahukan kepada kita bahwa damai, ketenangan itu bukan bergantung kepada apa yang ada di sekitar kita, bukan bergantung kepada situasi di sekeliling kita, tetapi bergantung kepada apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, oleh karena itu, kita perlu memikirkan bagaimana supaya hati dan pikiran kita itu bisa tenang. Dan semua itu tentu bergantung kepada, kalau berdasarkan apa yang dikatakan dalam Filipi pasal yang keempat, apa yang dimasukkan dalam pikiran kita. Filipi pasal yang keempat, mulai dari ayat yang keenam, itu mengajarkan kepada kita, dikatakan di situ, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Di sini kembali berbicara mengenai apa yang ada di dalam hati kita. Ayat 7, kemudian menggemakan apa yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 27 itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, pertanyaannya yang kita renungkan pada hari ini adalah bagaimana supaya kita memiliki damai, memiliki ketenangan di dalam hati dan pikiran kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 memberikan jawabannya. Supaya kita bisa melepaskan kekhawatiran kita, supaya kita bisa menerima damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dikatakan dalam ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini, saudara, ayat yang ke-8 jelas sekali memberitahukan kepada kita bagaimana caranya saudara dan saya memiliki kedamaian dan ketenangan dalam hati dan pikiran kita. Caranya adalah kita perlu memikirkan, kita perlu untuk memastikan bahwa apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang ada di dalam hati kita, itu tidak ada yang kotor, tidak ada yang negatif, tidak ada hal yang tidak baik, namun hanya dipenuhi oleh hal-hal yang dikatakan yang benar, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji. Dan Paulus katakan, firman Tuhan mengatakan, itu yang kita pikirkan. Seringkali kita membiarkan sampah masuk dalam pikiran kita. Kita seringkali membiarkan hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik, itu untuk masuk. Baik itu kita lakukan dengan sengaja, kita sengaja cari hal-hal yang tidak baik, atau tanpa sadar, dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak perlu kita masukkan dalam pikiran kita, yang tidak sepatutnya kita ada, tetapi karena media yang begitu banyak yang kemudian tanpa kita sadari, kita menyerap sampah dari dunia ini, menyerap hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Alkitab memberitahukan kepada kita, kedamaian, ketenangan di dalam hati kita, dalam pikiran kita itu bergantung kepada apa yang saudara dan saya taruh dalam pikiran kita. Itu sebabnya kita harus betul-betul selektif, menyaring apa yang kita izinkan untuk kita simpan dalam hati, apa yang kita masukkan dalam pikiran kita. Dan hari ini, berdasarkan ayat ini, saya ingin mengajak kita untuk memikirkan 3 aplikasi yang memenuhi apa yang dikatakan di dalam Filipi pasal 4 yang ke-8 ini. Apa itu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar? Hal yang pertama di sini, saudara, jelas sekali bagi saya dan saudara itu adalah firman Tuhan. Itu berbicara mengenai firman Tuhan. Mazmur pasal yang pertama, saudara, itu memberitahukan kepada kita, saudara, bahwa orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, yang selalu merenungkan firman Tuhan, Taurat Tuhan itu siang dan malam, maka dikatakan dia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuatnya akan berhasil. Saudara, kalau kita mau hidup kita produktif, kita mau hidup kita itu penuh dengan kepuasan, kita mau hidup kita itu memiliki kedamaian dan ketenangan, Alkitab memberitahukan kepada kita, firman Tuhan itu harus selalu ada di dalam hati dan pikiran kita. Saya kira, saudara, zaman pandemi ini di mana
bisa dikatakan relatif kita punya waktu yang sedikit lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya, saudara. Ini adalah waktu yang baik sekali bagi kita untuk mempelajari Alkitab secara lebih dalam, untuk menggunakan lebih banyak waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Nomor satu, saudara, kita perlu membiarkan Alkitab tersimpan, membiarkan firman Tuhan itu tersimpan di dalam hati dan pikiran kita, membentuk pola pikir kita, mempengaruhi apa yang kita rasakan, ya, mengarahkan semua tingkah laku kita. Itu hal yang pertama, membiarkan firman Tuhan tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Hal yang kedua, saudara, adalah di sini dikatakan semua yang benar, semua yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya ini. Saudara, ini berhubungan dengan bagaimana kita melihat orang lain. Apa yang kita pandang dari orang-orang yang kita temui, saudara. Mudah sekali bagi kita untuk melihat orang lain secara negatif. Mudah sekali bagi kita untuk berprasangka terhadap orang. Dan saya kira di dalam situasi seperti sekarang, salah satu isu yang merebak adalah bagaimana diskriminasi, bagaimana kesenjangan itu makin terasa. Dan kita melihat orang seringkali dengan pandang mata penuh kecurigaan karena dia berbeda dari kita, karena dia lain, karena dia tidak melakukan apa yang menurut kita seharusnya dilakukan. Saudara, akibatnya kita mulai hidup dalam kemarahan, kita mulai mengalami kepahitan, hidup kita mulai tidak tenang karena kita merasa orang ini kok seperti itu. Nah, saudara, Alkitab mengingatkan pada kita hari ini, saudara, supaya kita memiliki damai dan ketenangan, kita perlu belajar melihat hal yang baik di dalam diri orang. Jangan terbiasa untuk melihat orang secara negatif. Jangan terbiasa untuk melihat kekurangan orang. Jangan terbiasa untuk menilai orang, mengukur orang itu berdasarkan kita sukanya seperti apa. Kita semua berbeda, saudara. Saya kira kita perlu memiliki hati dan pikiran yang terbuka untuk melihat perbedaan itu, merangkul perbedaan itu, dan belajar dari orang yang berbeda. Dan dengan demikian, saudara, ketika kita bisa melihat kebaikan di dalam diri orang, saya kira hati kita, hidup kita, itu akan jauh lebih tenang dibandingkan dengan kalau kita cuma melihat yang negatif pada diri orang lain. Dan yang ketiga, saudara, yang menjadi aplikasi kita pada hari ini adalah kita perlu mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang memberikan dampak positif kepada kita. Oh, zaman sekarang, saudara, kita tidak akan kekurangan teman, kita tidak akan kekurangan, kalau bisa dikatakan teman, orang-orang yang kita ketemu di WA group, orang yang kita ketemu di Zoom, atau ketemu di kantor, ketemu di pabrik, di mana kita bertemu dengan banyak orang. Dan seringkali kita tuh dikelilingi oleh orang-orang yang keberadaan mereka itu bisa dikatakan mempunyai dampak negatif kepada kita. Orang yang suka gosip misalnya, ya, makin digosok makin sip. Orang yang suka berbicara mengenai teman kita di belakang orang itu. Saudara, kita perlu menghindari orang-orang yang negatif. Kita perlu menghindari orang-orang yang tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Tadi saya katakan, saudara, kita perlu menghargai perbedaan. Kita perlu menghargai dan jangan punya praduga yang terlalu cepat, punya prasangka yang terlalu cepat. Nah, orang yang berbeda dari kita, saudara, itu seringkali bisa mengajar kepada kita hal-hal yang barangkali kita tidak lihat. Kita tidak harus selalu setuju dengan apa yang mereka katakan, tetapi, saudara, kita perlu membiarkan diri kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak selalu sama dengan kita, yang bisa menunjukkan kepada kita, saudara, perspektif yang berbeda, sudut pandang yang berbeda, yang kemudian membuat hidup kita lebih kaya. Dan sebaliknya, hindari orang-orang yang hanya membawa hal yang negatif, yang hanya suka berbicara mengenai orang lain, yang hanya suka berbicara mengenai hal-hal yang tidak baik. Kita tidak perlu bergaul dengan orang seperti itu. Kita bisa dengan sopan menghindari mereka, mengurangi interaksi dengan mereka, dan sebaliknya kita mengelilingi diri kita, khususnya orang-orang dalam lingkungan inti kita, orang-orang yang berdampak positif dalam kehidupan kita. Dan saya kira dengan demikian, saudara, kita bisa menjadi orang yang di dalam kehidupan kita itu lebih tenang, lebih damai, ketika kita bersedia menerima perbedaan yang ada, menerima sudut pandang yang berbeda,
dan juga dengan orang-orang yang kemudian memperkaya kita ini. Kiranya saudara, Tuhan menolong kita supaya di dalam situasi yang tidak menentu ini, firman Tuhan selalu bersemayam di dalam hati kita, selalu tinggal dalam hati kita, memperkaya kita. Kita bisa selalu melihat hal yang positif dari orang-orang lain, dan kita bisa bersekutu, bisa dikelilingi oleh orang-orang yang memberikan dampak positif kepada kita, yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Tuhan memberkati saudara. Amin.